yang saya dengar-dengar nih Jazz Cultura masuk di Paris Fashion Week nih. Iya. Ini apakah undangan, lulus seleksi, atau jalur ordal nih? Hah? So, storytelling kalian apa misalnya? Salah satu contohnya misalnya temanya Dayak gitu. Storytellingnya apa? Dan harus punya visi yang jelas. Mau kemana nih dari awal? Iya. Kalau masih bingung ke kiri dan ke kanan, lebih baik pending dulu. Nah, pengen tahu strategi branding sama target pasar tuh siapa ya? Ben bisa lebih jelasin nggak? Iya. Maksudnya on the sisi, pasti kita lihat dulu ya, segmen marketnya mau dijangkau itu gimana, terus bahasa marketingnya, terus bahasa promosinya. Itu kan beda ya untuk kita mulai nge-branding, kita marketing, sampai sales, sampai bisa converted gitu, being monetized. Can you break down itu? Kalau in terms of branding, I lebih I take a look at dari bahan dari yang kita pakai gitu kan. Kayak dari when I first see the products and the materials and the samples, itu gue punya ide untuk bawa ini sebagai premium or luxury fashion gitu kan. And kita juga produksi juga nggak banyak kan jumlahnya, and we tend to be on the at Sekarang least kalau in, produksi berapa setiap bulan? I would say a few dozen. Oke. Jadi nggak, in terms of quantity emang nggak banyak gitu. And I see that kalau kita, walaupun kita relatively murah, tapi kalau dibandingin sama ya brand-brand lokal di Indo kan itu we're still very expensive gitu. And so in terms of branding, I take a look at the premium and luxury wise gitu. Lebih fokus ke arah situ. And again, sustainable materials as well. Kita juga sangat nge-push untuk highlighting those sustainable materials, right? Like the organic cottons, the linens, the recycled ones. Itu untuk apa? Maybe untuk orang Indonesia mereka masih nggak terlalu paham. Tapi untuk our global audience itu mereka lebih paham, and mereka bisa lebih appreciate tentang hal yang seperti itu. Kita juga branding wise, kita juga centernya tuh ke global, bukan ke Indonesia. Kan there's a lot of local brands yang ujung-ujungnya ke luar negeri, tapi mereka awalnya tuh di Indonesia dulu nih. Kalau di Indonesia udah sukses, mereka baru lompat ke luar negeri. Tapi in branding and our direction, creative direction as well, kita fully on the global scale gitu. Soalnya kita tahu we have a lot of potential in especially in the Western audience, right? In Canada, we also have a store there, and it was very positive feedback over there, gitu. Jadi, from my thinking, it was very important untuk ini kita nggak bisa nih kalau kita fokus di Indonesia doang, kita juga harus fokus ke luar negeri, gitu. In terms of pasar or target audience, of course. Kalau yang kalau orang-orang yang baru kerja atau masih mahasiswa or kuliah segala macam, they don't have the financial ability to buy our products. Jadi kita lebih focusing to somewhere around the managerial upper, middle upper type of crowd. Jadi in terms of age as well, kita juga ngelihatnya tuh somewhere around the late Gen Z gitu, 25 plus ke atas. And in terms of the market, we actually have two different markets. Kan ada yang produk-produk or collection yang specifically buat orang-orang yang lebih berumur in the 40s. Ya, kita juga we also release a new one yang kayak gini. Yes, betul. Yes, iya, betul. Yang lebih youth. Lebih begini tuh youth. Lebih nggak opa-opa. Gitu. Ya lebih energetic. Setuju tuh. Begitu. Jadi ya that's why. Tapi udah keluar yang buat yang lebih
buat younger generation, buat Yes, Gen Z? we have a few, belum banyak Oh. untuk sekarang, tapi yes, we do have yang lebih mudanya gitu, Price-nya lebih murah atau sama sebenarnya? lebih murah. Oke. Ya. Ada kalian punya online shopping juga nggak? Ada website, ada Social media. e-commerce, social media, lengkap lah ya. Nah, kalau misalnya kalian memasarkan di Indonesia itu ada offline-nya, trunk show atau apa? Seperti kan kadang-kadang ada di Plaza Indonesia, join untuk show yang rame-rame kayak gitu. Atau Jakarta Fashion Week, kita nggak bicara di luar negeri ya, kita bicara di Indonesia gitu. Iya. Apa yang dilakukan di sini? Kebetulan kalau kemarin kita baru ikut beberapa private event di Jakarta dan Bali. Karena sebetulnya kita punya brand ini baru launching tahun lalu. Oh baru, oke. Baru tahun lalu Ya, ya, ya. untuk yang sustainable. Tapi sebelumnya dari 2018 itu yang saya masih menggunakan produk polyester. Jadi yang tahun lalu ini kita baru rebranding lah. Gitu. Dan kebetulan ada tim saya juga, Ibu Brenda, dia yang akan mengatur schedule untuk event-event di Jakarta 1 tahun ke depan ini. Gitu. Berarti kalau sebelum-sebelumnya kan di Senayan City itu suka ada tuh fashion show atau Plaza Indonesia yang tengah-tengah, pernah ikut gabung gitu? Belum, Belum ya? baru akan mulai Oke. di tahun ini. Gitu. Ini yang saya dengar-dengar nih, Jazz Cultura masuk di Paris Fashion Week nih. Iya. Ini apakah undangan, lulus seleksi, atau jalur ordal nih? Hah? Kapan nih? Tahun ini? Tahun lalu? Tahun ini kan? Tahun ini. Tahun Aku ini dengar di September kan? Oktober. Oktober. Oh, coming up. Iya. Ya, this coming October. Congratulations. Wow. Dan yang aku dengar juga satu-satunya wakil dari Indonesia. Iya, jadi kemarin kami dapat undangan sebetulnya. Jadi kami lulus kurasi dari mereka, saya sempat Zoom juga dengan mereka. Saya tanya kenapa reasonnya, mereka bilang karena kami membawa sustainable fashion. Itu yang memang sedang hits di Europe. Yep, yep. Dan awalnya kami hanya ditawarkan untuk sharing stage, jadi hanya 10 looks. Kemudian saya sempat mengirimkan beberapa sketch awal desain kami. Kami kemudian dapat privilege untuk solo fashion show. Berarti Solo jadi fashion show. sendiri. Iya, jadi berarti pakai berapa fashion ini show. baju bisa? 40 looks. Wow. 40 desain. Iya, Berarti perlu 40 orang atau? yes, betul. 40 model. Bukan. Saya masih ada loh visa Schengen. Nggak bisa loh, iya. Boleh. Nanti diukur sama agent. Tapi nggak perlu harus 40 model kan? Maksudnya 40, 4 model karena baju mereka iya, akan tapi keluar. orangnya nggak perlu 40 orang yang berbeda kan? 40 orang katanya. 40 keluar. Hah? 40 orang. 40 orang berbeda? Iya. Jadi itu biasanya, Karena memang sendiri kami panggungnya nanti. wow, solo fashion show loh. Sekitar Boleh tepuk tangan nggak? Woi. Gila sih ini, gila. Nggak, maksudnya nanti itu model-modelnya emang bawa dari Indonesia apa mereka nggak dari siapkan sana. dari dari sana? sana semua. Wow. Berarti udah harus langsung udah ukur dong semua ya? Iya, Mesti kami fitting sudah segala dikasih. macem dong. Iya, jadi makanya seminggu sebelumnya kami sudah harus di sana. Sana. Ini apakah ada full support dari pemerintah Indonesia apa support sendiri? Support sendiri. Support sendiri. Oh, semua tetap Bahkan harus support sendiri? dari mereka. Apanya? Dari IO dari Paris sendiri langsung. Wow, Oktober nih ya, awal Oktober ya. Iya, betul. Wow, that's amazing. Tadi sempat ngomong sketch. Tadi mau nanya ya, kalau dari sketsa itu sampai jadi itu apa? Tantangannya apa ya? Kalau kita nih gambar nih, sampai jadi bajunya tuh, saya itu nggak ngebayangin itu. Kita gambar nih ya, terus sampai jadi bajunya, ada yang susah nggak untuk sustainable material sama dibandingkan dulu sebenarnya polyester gitu untuk jadi persis seperti gambarnya gitu dengan sustainable material. Banyak tantangannya. Lebih banyak ya gitu. Banyak. Soalnya kan tadi kan katanya jahitnya juga lebih susah. Ya, lebih Nah. hati-hati ya. Iya, itu gimana tuh maksudnya? Iya, karena untuk rencana untuk yang ke Paris ini kami akan menyiapkan 40 koleksi dengan 4 motif daerah yang berbeda. Jadi 4 tema berbeda gitu ya? Iya. Oke. Betul. Jadi Apa aja tuh 4? yang kami bawa adalah Sumba, Dayak, juga Papua dan Jawa. Yang kami ambil adalah tekniknya.
Jadi Oke. nanti perpaduan antara print dengan malam, kemudian cap dan tulis itu kami jadikan satu. Dan Cap dan itulah tulis tuh kayak batik tulis gitu. yes batik Wow. itu. Dan itulah yang membuat ya difficult lah buat kita dari motif menggabungkan itu kemudian menjadi satu desain look Nyata. gitu ya sampai kepada produk jadi. Mirip-mirip musician ya. Mirip-mirip penulis lagu ya. Dari Iya, dari ide dia mesti tulis, dia mesti arrange musiknya, Iya. mesti panggil drummer, mesti panggil ini. Mirip-mirip ya. Ya itu yang kami rasakan waktu kami di Kanada. Kami ada share store juga di sana. Mereka selalu minta untuk ada storytellingnya. Jadi waktu oke, kami yeah. buat storytelling seperti itu mereka sangat mengappreciate Yeah, that's karena right. dari zero yang kita kerjakannya. Iya, storytelling emang sesuatu sih. Ya. Kayak Chinese tea tiba-tiba kelewat sama Japanese tea karena Japanese tea itu ada storytellingnya Iya, di setiap ininya, packagingnya mereka. iya. Ya. So storytelling kalian apa misalnya? Salah satu contohnya misalnya temanya Dayak gitu. Storytellingnya apa? Ben, dia yang lebih banyak. Kalau storytelling sih lebih ke ini yang Sumba ya. For example, salah satu pattern yang kita pakai itu it's actually dari traditional ritualnya mereka gitu. Yang giving a blessing to the dead itu mereka pakai one of their jewelries itu bentuknya mamuli. Oke. And then kita juga we also try to find the apa ya bisa dibilang tuh the USP, the unique Unique selling point. selling Yeah. pointnya Yeah. itu Sumba tuh terkenalnya tuh apa sih gitu kan. Mereka juga terkenalnya dengan yaitu traditional ritual mereka dan juga kudanya gitu. So we in a lot of our patterns kita juga implement those kind of patterns as well gitu. Untuk Dayak belum keluar Iya, iya, collectionnya, so I can't really tell that much. Tapi our thinking into our designs itu similar into that kind of thinking. Yaitu kita pakai highlights of their culture, apa yang mereka terkenal, apa yang mereka what they believe in, what's important to them, and we get inspired from that, and we create iconography or patterns from that. Begitu. Iya, iya, iya. Wow. Itu dari from scratch sampai jadi sebuah produk. The biggest challenge itu apa sih? In which part? The biggest challenge-nya? Duitnya. Uangnya. Oke. Kalau soal kreativitas kayaknya ibu dan anak ini kayaknya kayak lancar aja gitu ya. I mean kalau seriously tuh untuk biggestnya tuh lebih ke picking the right fabric sih. Iya. Materialnya tuh sangat-sangat susah. Iya. Especially kan kita juga sangat narrow ya. Iya. Untuk kita udah pakem di sustainable ya udah kita sustainable. Semuanya harus 100% organik atau enggak kalau ada plastik pun itu harus recycled. And coming approaching that, finding producers of those fabrics itu that's not easy gitu kan. In Indonesia aja most of our materials are from Tencel Ya. yang and untuk lokal pun kita juga collaborate with a couple of recycled producers as well, salah satunya Pebble, and cari ngeblending material sama desain yang kita mau itu that's very difficult, a lot of samples gitu kan. Kadang-kadang warnanya suka butek lah atau suka kadang-kadang suka beleberan kalau habis dicuci gitu kan. Those kind of things yang mungkin sebagai orang awam yang habis beli tuh they don't really think about it. Tapi giliran ada yang salah, itu jadi salah satu main Iya. pain points-nya mereka gitu kan. Iya, iya. Nah ini JS Culture ini memang dari awal itu udah aimingnya untuk go internasional atau kan ini kan baru 1 tahun, tapi this year aja udah diundang ke
Paris Fashion Week gitu ya. Sedangkan banyak orang di this kind of business that have dream for years tapi nggak pernah kesampaian. Dan this is only within a year you guys already go international gitu. Bahkan udah buka-buka exhibition dan always beyond expectation kan selalu gitu. Itu memang ada dreamsnya atau memang ada rootsnya karena dari sebelumnya 20 years juga di dunia leathers, tas itu yang memang juga go internasional juga. Apakah itu menolong juga your first background experience with the leather things gitu ke Iya. dunia bisnis? Iya, karena memang dari basic itu saya melihat bahwa di sana itu lebih menghargai kreativitas Oke. dan desain. Ya, ya. Jadi mereka melihat di saat ada quality, tentu ada harga. Itu yang sangat sulit saya jumpai dengan customer Di sini. di sini. Ya, oke. Iya, Gitu. iya, iya. Di Ya, sini yang ngerti. penting bagus dan murah Ya, gitu. ya. They don't Appreciate ya. appreciate Appreciate. atau bagaimana the process itu harus berjalan ya. Gitu. That's good, that's good. Saya Nah, aku mau tanya, ada kepikiran nggak sih ke depan buka second line yang, kalau ini kan very niche, Ya. very idealis ya, dengan sustainable materials, tapi the potential that you guys have gitu, on the second line yang nggak in this thing gitu, ada kepikiran untuk punya fashion industry tapi nggak yang harus sustainable materials and all those things that you have been doing it now, tapi another second line? Belum sih, Belum. belum, Oke, karena jadi memang fokusnya masih di situ, sini. nyawanya di situ, that's the soul-nya gitu. Iya, Oke. betul. Nih, misalnya nih ada anak muda datang misalnya, halo Tante Angel, Kak Ben, aku mau masuk dunia fashion, aku pengen kayak kalian karena nanti jazz kultura nih akan di-copy sama banyak orang dengan kalian masuk di Paris Fashion Week. Yes. Tiba-tiba satu hari ada anak muda datang, halo Tante Angel, Kak Ben, saya mau masuk di dunia fashion, saran buat saya apa ya? Saya pengen kayak kalian, go international, punya share store, punya store sendiri, bla bla bla, punya autentik sendiri. Saran kalian apa buat anak-anak muda yang mau mulai masuk di dunia fashion? Kalau dari saya, it's not easy. Saya akan selalu buka apa adanya di Ya. depan. Jadi manage your expectation, simpan juga peluru, ya. Semua harus dikelola dengan baik dan diatur semuanya, di manage semuanya dengan baik dan benar. Tapi di saat sudah memulai, never give up. Oke. Gitu. Oke. Dan yang satu, dan itu satu, dan harus punya visi yang jelas. Mau kemana nih dari awal? Ya. Kalau masih bingung ke kiri dan ke kanan, lebih baik pending dulu. Ya. Dan jangan sampai setelah nyemplung gitu ya, terus stop di tengah jalan. Gitu. Karena sebetulnya di dalam setiap perjuangan itu ada solusinya. Ya. Walaupun itu belum tentu apa yang kita impikan saat itu. Seperti tadi Pak Edward kan bilang ada second line-nya nggak? Mungkin bukan first line-nya, tapi ada second line-nya. Ya. Ya, karena setiap orang kreatif biasanya itu mempunyai dunia sendiri ya, bisa betul. dibilang gitu. Ya, betul. Kan dunianya berbeda dengan dunia angka ya, Betul. kalau orang kreatif. Betul. Pasti dia akan menemukan solusi dari permasalahan itu. Saya sering sekali menemukan masalah di dalam menghadapi ini. Tapi waktu saya tenang dan tidak reaktif dengan masalah, saya menemukan solusinya. Gitu. Dan itu Wah, keren. kadang-kadang jauh lebih baik daripada saya memakai logika saya. Tenang ya dulu, gitu. And then solusi itu akan keluar, come up dengan sendirinya. That's good. Gitu. Ya. Tenang dulu makanya. Lu Nanti solusi keluar. suka nggak tenang tuh. Kalau nggak tenang, yang ada reaktif doang kan. Iya. Pelajaran nih dari mamanya nih. Hah? Cocok nih buat dia nih. Ya, pelajaran kehidupan buat lo. Reste orang Belanda Ya, bilang. reste. Reste, ya. Reste. Artinya tidur. Iya kan? Terus dari kakak Ben, Kalau dari gue sih lebih ke I'm not gonna mince words. This is not for everyone gitu. Mungkin ada yang mimpi punya mau jadi fashion designer atau mereka terinspired. Tapi again ini harus dipikir matang-matang. This is not not everyone can do this Ya. ya. gitu kan. Agree. And Agree.
Jadi Ini ikutin bukan Oke, bukan masalah talenta or anything like that gitu kan. Bisa aja there's a lot of factors yang can make or break the designing the fashion, right? And salah satunya I think that kalau emang mau bener-beneran harus you have to really think about it gitu, harus mateng-mateng. Soalnya this is not an easy endeavor gitu. It's not something yang gue kayaknya punya ide nih and gue suka di fashion. Maybe I can come up with something. And I see a lot of my friends especially do something like that gitu. Kayak mereka punya ide lucu, mereka suka fashion, mereka bikin nih kayak brand-brand kecil-kecil sendiri gitu kan. And then mereka kaget, kok ini susah banget ya gitu. Kok ini this is a lot more complicated than I thought. Atau enggak, gue udah bikin nih bagus, it's what I like, tapi in the end nggak ada yang beli atau nggak ada yang bisa lihat gitu kan. It's a lot of, I would say that we are lucky to be in this position right now gitu kan, dengan exhibition kita yang selalu on target, and then we have the opportunities di undang-undang sama EO fashion and stuff like that. We are very lucky in that department gitu, and I think that we're good at is utilizing that luck. Gitu kan, and not everyone can be this lucky, and not everyone can have this opportunity, and ya untuk orang yang pengen, ya they have to set those kinds of expectations gitu kan, because ya tapi kalau bener-beneran ya udah pakem, udah punya strategi yang segala macem, when you are going through this, I think that the best advice that I can give is discipline gitu. Kayak as a creative ya kan kayak semua orang, gue juga I also struggle with it gitu kan. Sebagai orang kreatif kan pikiran pertama kayak it's I'll do it when I'm motivated. Tunggu motivasinya dulu nih. Tunggu moodnya enak nih gitu kan. And in reality it's not like that gitu kan. It's always we have to create it. Dari gue sendiri I think about it is when kalau emang gue lagi nggak mood, I feel like when I'm doing something like this, it's do it angry, you do it sad, do it when under the weather gitu kan. Jangan pas cuman seneng-senengnya doang. It's very important to have that kind of mindset first. Consistent. Yes, make it consistent. Very good. Discipline is consistency, right? Iya, karena dari dua kalau dikombinasikan tuh, pertama bahwa not for everyone, tapi kalaupun udah jadi bagian dia, you have to have vision. Ya, harus jelas. Dan waktu menjalankan, makanya saling melengkapi. Waktu menjalankan, tapi never give up gitu. Dan never give up, tapi you have to be consistent, disiplin. Karena kalau di dunia ini kita juga sama-sama nih orang art juga, kreatif juga kita, jadi kita ngerti. Kadang-kadang kita mau ngelakuin sesuatu juga harus ada moodnya gitu. Tapi I have my best friend juga tuh, si Sebastian Gunawan, been doing for years. Dan dia tahu di setahun itu bisa 3-4 show gitu. Dan they have to be consistent gitu. Sekalipun bukannya orang nggak ada masalah, nggak ada tantangan di dunia kreatif, tapi you gotta do it gitu. Sehingga bisa thriving. Gitu. Wow. Strive and thrive. Iya, gitu. Jadi ST. Disiplin. Strive and thrive. Padahal jam 2, datang jam 2 gitu. Itu disiplin kan? Iya. Jam 2, setengah 3 baru datang. Before time harus datang. Terus dada dulu. Halo, apa kabar? Dia orang nggak ngerti, lo bikin bingung. Angel dan Ben, kita ini podcastnya namanya temenan. Why? Karena kita menemukan, dan ini jadi keresahan kita, bahwa banyak orang sekarang udah nggak punya ketulusan dalam pertemanan. Dalam pertemanan, adanya cuman kepentingan, gitu. Nah, do you guys still have teman baik? Masing-masing. Gitu. Masing-masing nih ya. Masih punya nggak teman baik yang kalau lagi down langsung inget dia? Gue harus kasih tahu dia. Masih. Ibunya dulu. Masih. Angel My masih punya. partner.
Huh? My partner. Your partner in business or partner in crime? Dua-duanya. Tolong yang jelas. Oh, ini my partner in crime. Your partner. Iya. Jadi selalu dia semua tahu your struggle, your Bukan Oke. soal masalah bisnis saja kan? bukan masalah bisnis saja kan. Wow, Misalnya that's lagi good. bete sama siapa, lagi kesel sama siapa gitu, Iya. dia pasti tahu. Tahu. Oke, you I do have a couple. couple Ya, dua. dua. Bukan couple. Bukan Iya, couplean couple gitu, of tapi friends, ya. dua teman baik yang well we've been friends for years now, for a few years, and yeah, Bagus. it's very hard finding people like that ya. Oh iya, iya, iya. Karena semua orang serba kepentingan sekarang. Iya betul. Ya. Oke, and one more question. You guys still believe in mentoring? Mamanya dulu. Punya mentor nggak? Masih punya mentor nggak? Mentor in kayak life mentor, financial mentor, business mentor. Masih ada nggak Business gini-gini? mentor, iya. Ada. Ada. Oke. Oke. Cuman itu aja. Yes. Oke, Ben? Frankly speaking, I don't have one. Oke. Nggak pernah. Tapi dari cerita-ceritanya Ben kayaknya mama mentormu kayaknya. Kalau dari In- cerita kamu ya. In some ways, yeah, Loh, sih? but like specific mentor gitu, I don't really have one Yeah. gitu kan. Kayak lebih ke I just got belum nemu yang pas aja, and also I'm more comfortable like learning by myself as well gitu kan. Ya. Kadang-kadang kalau suka sama mentor tuh apaan sih gitu loh kayak Tapi as agency kan kadang-kadang kita bisa inspired by oh ya figures dari Ya, siapa gitu ada- yang kita akhirnya ada belajar figure- terus dari dia gitu. yes, Bisa juga yes. kayak gitu. Ada in that way. figures-figuresnya. Ah. Inspirationsnya Yeah. pasti banyak Yeah, gitu, yeah, tapi kalau kayak specific maybe like a life mentor, financial mentor, Ya, ya. it's not something that apa ya, belum ada aja yang cocok Ya, ya. Belum gitu. Ya, ya. Ya, you will find one. Ya. Hopefully Wah, one day. thank you banget. Luar biasa chemistry-nya ya bisa Luar biasa ibu dan anak. Ibu anak very inspiring banget gitu. Baru denger aja udah get so inspired, apalagi dengan sustainable material, desainnya keren banget, keculturannya, dan diundang the Paris Fashion Week this year. So congratulations gitu. Thank you. Jadi Tadi gue kebanggaan. dipuji bini gue loh tadi. Kan pakai ini video call kan. Tumben kamu keren gitu. Baju Iya. siapa tuh gitu. Biasanya juga sama podcast nggak pernah sekeren gini kan, makanya gue bingung, gue juga jadi aneh sendiri gue datang sini. Tiba-tiba keren nggak bilang-bilang lagi, padahal yang digantung-gantung jaket-jaket semua gitu. Gue nyocokin buat yang pakai jaket, udah keren banget gitu. Thank you Angel and Ben. Thank you, Angel and Ben. Thank you Jazz Kultura. Kami juga terima kasih udah diundang dan ini untuk Oh yang bener ya, wah, it's a miracle dong. Harusnya Akhirnya bisa, cocok juga. Scarf-nya bisa dipakai dong nih. Bisa dibuka. Wow. Wah, berarti nggak lu aja yang keren. Gua juga bisa keren. Wah, kenapa nggak tadi dipakai? Tuh. Guys, cakep banget tuh. kan biar beda sendiri. Wah. It's very you. Ini bisa next podcast harus pakai ini. Tuh beda banget kan? Beda. Oh, gini. Tuh. Iya. Tuh. Nah, ini terurus, ini nggak terurus. Iya. Thank you. Bagus banget. Thank you. Bagus banget. Thank you. Ini yang buat anak mudanya itu. No. Enggak, ini koleksi khusus sebetulnya. Oh gitu. Khusus opa-opa. Ini khusus apa? Ini juga Sumba, tapi saya terinspirasi waktu itu baca cerita Sumba yang terpengaruh dengan China. Iya, oke. Wah, cocok banget. Keren banget. Very nice. Thank you. Love it. Thank you Angel and Ben. Thank you so much. Thank you. Ngobrol-ngobrolnya sangat inspired. Bye. Bye.